Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru ya. Jangan lupa juga untuk selalu mengerjakan tugas yang ada. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu kita berdoa ya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada hari ini kita masih mempelajari tema 1 ya, subtema keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang ketiga membaca nyaring, mozaik, dan pembagian. Ini materi yang kita pelajari. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia membaca nyaring. Nah, tentu anak-anak di rumah maupun waktu masih belajar tatap muka, anak-anak pernah melakukan membaca nyaring ya, di depan kelas ataupun di depan temanmu sendiri. Dan di rumah juga mungkin anak-anak juga sudah melakukan itu, membaca nyaring di depan orang tua ya. Nah, membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya. Membaca nyaring harus dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan. Teks bacaan dibacakan dengan nyaring antara lain. Nah, ini ya, puisi, berita, pengumuman, cerita, dan informasi. Nah, kelima ini merupakan bacaan yang harus dibaca dengan suara yang nyaring ya. Nah, seperti puisi. Nah, puisi ini membacanya juga dengan suara yang nyaring supaya penonton itu ikut seperti terlibat ke dalam cerita yang dibacakan. Berita juga. Nah, supaya para pendengar mendengarkan dengan jelas, maka berita dibacakan dengan suara yang nyaring. Pengumuman juga. Nah, biasa pengumuman ini dibacakan dengan speaker atau dengan mic supaya apa? Supaya orang yang mendengarkannya tahu informasi apa yang ada. Nah, pengumuman penting lainnya ya, cerita. Nah, cerita ini bisa berupa dongeng yang anak-anak bacakan di depan kelas ataupun di depan orang tuamu. Informasi. Nah, informasi ini juga penting untuk dibacakan dengan suara nyaring ya. Seperti itu anak-anak. Dan suara nyaring itu berarti dengan bersuara ya. Kita dengan bersuara yang sesuai dengan yang kita bacakan. Sekarang tentang seni budaya dan prakarya, mozaik. Nah, di sini materinya kita membahas mozaik. Materi bahnya sudah Bu Guru berikan tentang kolase ya. Kolase. Nah, di sini mozaik adalah karya seni tempel mengkombinasikan susunan keping bahan dibentuk sesuai keinginan. Nah, kepingan bahan bisa berupa kepingan kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, dan batu. Kepingan pada mozaik disusun atau ditempelkan pada bidang dengan lem. Nah, pada sebuah karya mozaik umumnya menggunakan satu jenis bahan. Misalnya kalau menggunakan kaca, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan kaca, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan kaca pecahan semua dan hanya berbeda warnanya. Nah, perbedaan kolase dan mozaik adalah dari bahan atau material yang ditempelkan. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh karya mozaik ya. Nah, mozaik di sini dari daun kering. Daun kering atau daun yang masih segar juga bisa digunakan, ditempelkan sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, anak-anak di sini bisa dibuat dulu
apa yang anak-anak ingin tempelkan. Nah, baru anak-anak tempelkan daun-daun ini. Nah, dibuat sketsanya dulu ya anak-anak, sketsanya dibuat dulu supaya lebih rapi. Setelah itu baru anak-anak tempelkan daun kering atau daun yang segar. Oke, di sini tentang pembagian, kemarin juga sudah guru bahas tentang pembagian itu. Nah, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Pada kegiatan sebelumnya, anak-anak telah belajar cara membagi bilangan. Sekarang kita akan belajar membagi bagian 3 angka pada soal cerita. Nah, anak-anak bisa buka buku penunjangnya ya, LKS-nya halaman 96. Nana mempunyai 232 daun kering untuk membuat mozaik. Nana akan membagikan daun kering kepada 4 orang temannya sama banyak. Berapa daun kering yang diterima setiap teman Nana? Nah, di sini cara pembagian, di sini pembagiannya yaitu 232 dibagi 4 ya. Ini langkah-langkahnya ya. Nana perhatikan di sini. Nah, 23 dibagi 4 sama dengan 5 sisa 3. 23 20 sama dengan 3. Nah, di sini angka 2 diturunkan menjadi 32. Nah, Nana perhatikan juga. Nah, 32 dibagi 4 sama dengan 8 sisa 0. Jadi, 232 dibagi 4 sama dengan 58. Jadi, setiap teman Nana menerima daun kering itu sebanyak 58. Oke, di sini nanti guru berikan tugas anak-anak cara membuat mozaik ya. Anak-anak buat mozaik lalu hasilnya dikumpulkan lewat Google Classroom, di foto ya. Hasil dari mozaiknya itu dikumpulkan lewat Google Classroom, di foto hasilnya ya. Jangan lupa untuk tulis nama lengkap dan kelas, nomor absennya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah batu tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.